Halo sahabat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itulah panggilan hidup saya. Baik, sahabat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kita semua hari demi hari makin mengerti firman Tuhan. Bagi teman-teman yang belum mengerti, tidak perlu marah dan menghakimi dengan sembarangan, berkata, wah Pak John ini iri lah, Pak John ini cari tenar lah. Itu kalian omong kosong, justru terkutuk orang-orang seperti itu. Kalian menghakimi sesuatu yang kalian tidak bisa menunjukkan di mana kesalahan saya sesuai dengan Alkitab. Hanya menghakimi omong kosong seperti itu. Saya membuat video dengan fakta yang terjadi, berikut disertakan dengan ayat firman Tuhan, penjelasan, agar Anda itu ikut firman Tuhan, bukan ikut para pendeta-pendeta penyesat yang penipu. Akhirnya nanti kalian akan disesatkan. Nah, itu tujuan saya. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, Anda perhatikan ini. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya saya sudah pernah buat video ini. Cuma kan dilaporkan, di take down sama YouTube. Nah, akhirnya saya ngambil sebuah keputusan, YouTube saya tidak mau dimonetasi, tidak ada pasang iklan. Dan biarkan saja dia berjalan dengan seadanya. Karena kemurnian tujuan hati saya adalah untuk beritakan firman, saya bukan cari duit di YouTube. Tuhan pasti akan memelihara dan menyertai melalui orang-orang yang mengasihinya. Dia akan mendukung pelayanan saya. Saya percaya akan hal itu. Bagaimana Tuhan memelihara Elia, dia mengirimkan burung gagak untuk kasih makan kepada Elia. Maka Tuhan pasti akan memakai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan untuk mendukung channel ini. Oke? Baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita lihat video seorang yang ngaku pendeta, tapi bagi saya dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Tapi ini penyesat, anak muda, nggak tahu sekolah teologianya di mana, tetapi dia membuat video seperti ini. Anda coba lihat. Anda pakai akal sehat untuk melihatnya ya. Pikir. Urapan Tuhan dapat mengandalkan apapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Oke, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Anda lihat si Geren Lumoindong ini. Di mana ada sebuah kebaktian, kemudian sepatunya diletakkan di atas kursi di depan mimbar di situ, dan orang semua suruh datang untuk menjamahnya, untuk mencium sepatu itu supaya makin lebih dekat. Ini semua penyesatan. Sangat sesat sekali. Mengapa saya katakan sesat? Nah, sekarang begini dulu. Dia pakai argumentasi bahwa katanya, Tuhan bisa pakai apa saja. Yes, Tuhan bisa pakai apa saja. Itu Tuhan, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sedangkan kamu, Geren, orang berdosa. Kamu itu manusia berdosa. Kemudian dia mengutip lagi. Bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu, apa saja, maka Tuhan juga bisa pakai sepatu. Itu maksudnya. Kalau Tuhan bisa meludah ke tanah dan dia oles-oleskan itu tanah dengan ludahnya, kemudian dia celikkan mata orang buta, apakah manusia bisa melakukannya? Tidak bisa. Mengapa Tuhan melakukannya seperti itu? Dia menunjukkan bahwa dia ada Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bukan sekedar manusia, bukan sekedar anak Maria, tapi dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia bisa menciptakan manusia. Itu tujuan Mesias melakukan mujizat untuk menggenapi Yesaya pasal 35. Di mana dikatakan, orang timpang berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Makanya ketika Yohanes Pembaptis memerintahkan kepada muridnya, coba kamu tanya kepada dia, apakah dia yang akan datang atau kita harus menunggu yang lain? Pergilah murid-muridnya nanya kepada Yesus. Yesus jawabnya apa? Katakan kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Oh, balik murid-muridnya kepada Yohanes. Dan Yohanes, oke, berarti dialah Mesias yang datang itu. Karena sudah dinubuatkan dalam perjanjian bahwa Mesias akan melakukan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat, maka diceritakan, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu si Geren bilang, oh sapu tangannya Paulus saja bisa ini. Rasul Paulus itu diangkat jadi rasul. Geren, kamu ini siapa? Kamu ini diangkat jadi rasul. Rasul itu ada 12 untuk orang Israel. Makanya ketika Yudas mati,
digantikan oleh Matias. Tidak boleh dua-duanya masuk, diundi, dapat Matias. Dan rasul untuk orang non-Yahudi, Paulus. Diangkat jadi rasul. Makanya dalam 2 Korintus 12 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku ada seorang rasul telah dilakukan dengan segala tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa yang dahsyat. Paulus melakukan itu. Nah, Anda paham enggak perbedaannya sih, Karen? Bahwa kita ini manusia biasa dan Rasul Paulus rasul. Lalu kamu mau ngangkat diri menjadi rasul? Mau ingin kuasa seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa melakukan apa, lalu kamu pikir kamu juga bisa melakukan seperti itu? Ingin punya kuasa sama seperti Tuhan? Itu namanya antikris, Lucifer. Itu namanya pembangkangan, pemberontakan. Ya. Ini konyol sekali. Nah, kemudian nih ada juga pendeta nih sama persis. Pendeta di luar negeri ini. Lihat, coba lihat ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan katanya kan. Wah, menyembuhkan dengan cara apa tuh lihat? Perempuan tuh dicium, dikembuskan Roh Kudus. Jesus, thank you Jesus katanya. Betapa penyesatan. Dengan dalil apa nanti dia bilang? Dengan dalil bahwa Tuhan bisa pakai apa saja kok. Tuhan bisa pakai mulut saya untuk membuskan Roh Kudus. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyembuhkan. Bisa pakai air liur saya. Betapa kurang ajar pendeta-pendeta seperti ini. Saya kasih tahu. Ya. Tetapi kenapa masih banyak pengikutnya? Karena pengikutnya pun otaknya itu bodoh semua juga. Nggak baca Alkitab nih. Sekarang saatnya saya akan memperlihatkan Anda ayat-ayat Alkitab. Sekarang bantah saya dengan ayat. Gitu loh. Ya. Misal firman Tuhan begini. Dalam Matius ini kan. 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini peringatan dari Tuhan. Ini ayat yang mengingatkan ya, bahwa pada akhir zaman, hari-hari terakhir muncul nabi palsu. Cari kepada saya, kasih tahu kepada saya di mana ayat Alkitab mengatakan bahwa di hari-hari terakhir justru anak-anak Tuhan itu melakukan mujizat. Di mana? Justru Tuhan kasih tahu bahwa nabi-nabi palsu yang mengadakan mujizat. Kemudian kita buka lagi lah ayatnya. Biar Anda jangan pikir cuman ini saja, ya lalu Anda tafsirkan, oh karena dia bilang pembuat kejahatan. Kenapa dibilang pembuat kejahatan? Karena menyesatkan itu jahat. Menyembuhkan orang kan baik. Menyembuhkan orang tapi tidak beritakan Injil yang benar, melanggar firman Tuhan, itulah ciri-ciri antikristus, penyesatan. Kita buka lagi lah 2 Tesalonika pasal 2. Biar Anda paham. Anda baca di sini, kedatangan si pendurhaka, iblis, itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kedatangan pendurhaka itu ditulis ciri-cirinya seperti itu. Iblis itu ciri-cirinya seperti itu. Ngadakan mujizat segala macam. Nah, Anda mau bantah apa lagi? Ayat firman Tuhan lagi nih. Saya kasih lihat lagi. Matius 24. Matius 24, ayat 24. Dari ayat 23 kita baca. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Di ayat lain, Mesias di padang gurun, jangan percaya. Mesias di bilik, jangan percaya. Mesias outdoor, indoor, jangan percaya. Karena muncul banyak Mesias palsu. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Lihat di sini. Bahwa Mesias-Mesias palsu itu mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat juga. Siapa Mesias itu? Mesias itu artinya yang diurapi. Dasar dari kata krio, Kristos.
Yang diurapi itu artinya Mesias. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini banyak pendeta yang ngaku dia adalah hamba yang diurapi, itu bukan kebetulan. Mereka secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa mereka adalah Mesias. Karena yang diurapi itu hanya di dalam Alkitab itu terminologi yang diurapi itu imam, nabi, dan raja. Makanya kita hamba Tuhan biasa ini bisa diurapi. Siapa yang urapin? Pakai apa urapinnya? Istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab mereka pakai, mereka mencaplok itu semua. Betapa sesat kan? Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Saya membuat video-video seperti ini tujuan tuh untuk mencerdaskan kita semua. Agar Anda tuh mengerti yang tidak disesatkan. Nih lihat. Ya, dihembuskan lagi. Lihat. Anda bisa bayangkan betapa konyol. Dapat mengadakan jatuh apapun. pegang sepatunya. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan Jadi dia apa? mau menyamakan dirinya itu dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai keledai, lalu Geren bisa pakai sepatu. Betapa ini jahat dan kurang ajarnya ini manusia. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saya tidak ada masalah pribadi sama dia. Mungkin ini pribadinya dia baik apa saya tidak tahu. Tapi ajaran yang dia lakukan salah. Itu yang saya komentarin. Ya. Mungkin orangnya baik, ramah. Ya, banyak berbuat baik. Itu oke, itu urusan dia lah pribadinya. Tapi saya pun tidak ada rasa membenci, tidak ada rasa iri. Oh, tidak punya kuasa katanya ada yang komen. Ampun, saya justru dikasih kuasa begini saya tolak. Kenapa? Itu dari iblis. Ya. Oh, apakah Pak Jonsung pernah mengalami mujizat? Iya, banyak mujizat yang saya alami, tapi saya tidak mau show-showkan untuk kesombongan. Bukan saya panggil semua orang sini untuk terima itu. Kuasa itu, bukan. Kalau ada yang sakit, kita datang, kita injilin dia. Yang paling penting itu beritakan Injil supaya dia bertobat, percaya Yesus. Karena kalau dia disembuhkan pun, kalau dia tidak bertobat, dia masuk neraka. Tidak ada gunanya. Ya, intinya itu adalah Injil, dia diselamatkan. Gitu. Nah, jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Silakanlah Anda pilih. Di akhir zaman ini, Anda mau mengikut Alkitab atau mengikut pendeta-pendeta palsu dan penipu-penipu itu. Saya Jonsung terpanggil untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Membongkar kesesatan. Ya. Jika Anda merasa setuju dengan saya, tertera nomor WhatsApp saya di situ. Anda boleh tanya. Anda boleh ada permasalahan pergumulan apapun, Anda boleh kasih tahu. Dan kita bisa bersama-sama diskusi untuk mencari solusinya. Tentu saya berdoa untuk kita semua. Agar hari demi hari, kebenaran firman Tuhan ini terus didengungkan. Agar Anda semakin mengerti. Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Memberimu damai sejahtera. Dan ketika engkau mendengar channel YouTube saya ini, Anda melihat ini, saya yakin, kalau Roh Kudus bekerja dalam hatimu, engkau tidak akan tenang. Engkau akan tinggalkan cara-cara yang seperti ini. Itu pasti. Bersama saya Jonsung, Jesus my Savior.